Kita tunggu dulu ya supaya kumpul dulu. Putus Pak Zoom-nya Pak tadi klik semua. Oke, ya, Ya Pak. baik. Baik, teman-teman semua, saudara-saudara semua, saya screen kembali ya. Sambil beberapa ini nanti masuk, nggak apa-apa ya. Baik, saya teruskan tadi. Kalau seperti ini, berarti dari persamaan begini, X1 tadi adalah promosi, yang X2-nya adalah harga. Berarti di toko pada saat situasi seperti itu, apakah perlu mendiskon harga? Kalau seperti ini, angkanya kecil ya, 0,466, minus lagi, jadi nggak pengaruh. Jadi nggak usah melakukan diskon atau pengurangan harga supaya cepat laku, nggak usah. Kalau di X2 itu 2,5 X1, berarti promosi lebih penting nih. Nah, berarti promosi boleh ditingkatkan. Misalnya dengan spanduk, kemudian memasukkan dalam online promosi gitu ya. WA-WA-nya ditanya, IG-nya ditanya, konsumennya itu kemudian share di marketplace yang lain-lain, di tempat showroom juga sama. Begitu harus ditingkatkan sesuai dengan hasil temuan regresi ini. Ini untuk dua ya. Kalau untuk tiga gimana? Ini di slide yang sesudahnya ini ya. Tadi kalau dua variabel X1, Y-nya 1, berarti pakai AX plus B begini, dua persamaan. Tetapi kalau tiga variabel X1, X2-nya ada, dan satunya lagi Y, kita pakai tiga persamaan seperti itu, mencari A, B1, B2. Caranya seperti tadi. Kemudian kalau misalnya 4, 4 itu X1, X2, X3 gitu ya. Itu bagaimana? Itu berarti ada 4 kan, X1, X2, X3, dan Y. Nah, ini berarti ada 4 konstanta. A, ini kita sebut A0, A1, A2, A3 misalkan. Berarti ada 4 persamaan seperti itu. Ini 4 persamaan yang kita penuhi. Itu ya. Baik, yang ini untuk belajar kita sampai X1, X2 saja dulu ya. Kalau sampai X3, X10, X berapanya banyak, oke, nanti kita bicarakan di minggu depan lagi. Ada ya, ada cara atau software. Kemudian ini kita lihat yang X1, X2 ya. Cara tadi seperti ini. Cara penyelesaiannya boleh pakai apa saja ya. Eliminasi, substitusi, kemudian pakai matriks, boleh pakai Kramer juga bisa ya, di matematik diskrit juga sudah saya jelasin. Pakai arrow juga ada, bisa elementer yang kemarin kita elementer saya masukkan ke di statistik karena biasa menggunakan penerapannya orang informatika lebih suka dalam bentuk tabel seperti elementer itu, arrow atau OBE, operasi baris elementer atau elementary row operation. Begitu, pakai itu juga nggak apa-apa. Untuk cari A, B1, B2. Menyusun tabel yang seperti ini, tabel pembantu, apakah ada pertanyaan?
cukup jelas ya. Kemudian yang ini juga kalau ini sudah cukup jelas, lalu dimasukkan ketika persamaan ini. Apakah cukup jelas? Ini. Nah, kalau ini cukup jelas, nanti dibuat tugasnya dan ini nanti akan keluar UASnya modelnya seperti begini gitu. Jadi sampai X2, X1, X2, Y ini minimal itu paham. Tugasnya yang X1, X2, Y begini nih. Suatu regresi untuk ini ya, pakai X1, X2. Ini menyebut A, B, C boleh atau seperti yang tadi A, B1, B2, contohnya tadi juga nggak apa-apa ya. A, B1, B2 yang jelas konsekuen masuknya nanti kalau A ya masukkannya di mana, kalau B1 di sebelah mana untuk ini nih persamaan regresi ini. Ini menyebut A, B, C boleh, menyebut A, B1, B2 juga nggak apa-apa. Hanya simbol ya, hanya coding saja ya. Jadi susun itu bikin data random, acak. Seperti membuat database, melakukan riset tertentu, ambil datanya 20. Ambil data 20, X1, X2, Y. Ada 3 kolom tadi ya. Gitu ya. Saya kasih contoh tadi 10 ya, ini coba bikin 20. 20 saja ya. Nah, buat X1, X2, X3 itu coba yang X1 starting pointnya dari 2 angka terakhir nih ditambah 10. Ini untuk identitas ini apa? Bagi mahasiswa pengerjaannya supaya soalnya itu tidak sama gitu ya. Gitu saja maksudnya ya. Kalau kemudian naik. Kemudian terus naik tapi acak ya, jangan naik sedikit, naik sedikit, banyak itu tidak apa-apa. Kemudian X2 startnya 2 angka NIM terakhir ditambah 20. Kalau NIM terakhirnya 00 ya berarti startnya 20 gitu ya. Kemudian yang untuk Y ambilnya 3 angka terakhir ditambah 100 starting point. Terus sedikit naik sampai 20 data. Tapi jangan melengkung. X1, X2 misalnya melengkung itu sudah 20, misalnya 20, 22, 24, 25, terus kadang jatuh di 21. Boleh ya, data kan acak begitu. Kemudian naik, kemudian sudah sampai 32, kemudian cenderung turun lagi 29, 26, 25. Jangan membentuk parabola begitu. Itu maksud saya. Kalau seperti itu turun begitu, itu nanti pendekatannya ada cara yang lain gitu ya. Nanti kita bicarakan di minggu depan. Ini yang lurus aja gitu. Nah, kemudian tentukan regresi fungsi linearnya. Berarti hasil akhirnya mencari A, B, C atau A, B1, B2 terus sampai ketemu ini. Jadi pertama bikin data begini. Langsung di kolom kanannya juga boleh ya data ini kayak begini. Tapi N-nya sampai 20 ya, terus ke bawah ya. Kemudian dapat sigma, kemudian susun persamaan ini. Susun persamaan ini, kemudian selesaikan dengan cara boleh eliminasi, boleh substitusi, boleh matriks gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Untuk tugasnya. Jangan lama-lama ini tugasnya, ini sebelum seminggu udah selesai gitu ya. Jadi enggak bingung malahan. Enggak, kalau kelamaan keburu lupa. Ada yang mau ditanya? Pak, maaf Pak. Ya, Pak, halo. ya. Izin Pak, untuk tugas minggu-minggu lalu yang kelewat
bisa di open lagi nggak, Pak? Soalnya Bisa. lupa submit. Minggu lalu lupa lupa submit tapi udah Yang dikerjakan belum? udah dikerjakan, Pak, tapi lupa submit. Hmm. Ketinggalan Yang lewat. dari iya, Pak, kelewat. Dari tugas 9, Pak. Hmm. Ini apa Kira-kira namanya? bisa di open lagi. Ini sekarang kayaknya kelihatannya minggu yang lalu saya sudah jelasin ini deh. Eh, Setelah ini nanti sebelum UAS saya akan open bukan open ya, saya akan kasih menu untuk UTS susulan. Kemudian setelah itu untuk tugas-tugas susulan setelah UTS. Setelah UTS berarti pertemuan ke 9, 10, 11, 12 ada tugas dan kuis yang belum sempat terkirim atau ketinggalan sudah sempat di cut karena saya perlu mengoreksi kan harus seminggu saya koreksi seminggu saya koreksi. Nah ini nanti akan saya kasih menu lagi sebelum UAS gitu ya. Jadi tugasnya sampai ini tolong dikerjakan dulu nanti karena UAS akan saya keluarkan soal yang seperti ini minimal sampai X1 X2 yang kuning ini ya ini Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. sama-sama ini yang tugas yang nomor ke-12 ini sampai 20 ya itu maksudnya beginilah singkatnya ya tabel seperti ini nah membuat seperti ini X1 X2 XY menurut yang nomor satunya menurut NIM ya. Kemudian terus ke bawah sampai N-nya 20. Bikin sum seperti ini pakai Excel, kemudian ke kanan dihitung perkaliannya dapat, berarti bisa nyusun persamaan ini. Selanjutnya bisa dihitung A, B1, B2. Kalau yang pakai Excel saja yang di tabel pembantu ini, tabel ini, kemudian yang bawahnya ini A, B1, B2 mau dihitung pakai kalkulator manual, terus nanti ditulis atau diketik atau difoto boleh. Kalau yang dari tabel ini langsung dimasukkan ke apa namanya hitungan yang sudah ada Excel juga boleh gitu ya. Oke, saya akan kembali dulu ke Zoom ya. Baik, saya akan ke Zoom dulu. Bentar ya, tolong kameranya di open kembali untuk sesi ini ya. Wih, wih, sisiran dulu. Baik. Oke, baik ya. Ini yang tadi bikin Excel-nya bisa ya, terus menghitung ada pertanyaan nggak? Saya akan kembali ke screen. Ada yang mau ditanyakan nggak yang tadi ya, cara nyusun tabel, terus nanti menghitung A, B1, B2 ya. Berarti eh,
tugasnya bikin yang untuk X1, X2, Y. Oke, ini baik, screen ini sudah terlihat ya. Yang tabel ini ya. Kemudian di bawah kan ada persamaannya ini. Saya mau coba tunjukkan screen yang tadi. Yang pertama mana ya? Screen yang Excel mana tadi ya? Oke, ini ya. Maksud saya seperti ini ya. Pertama, least square yang ini X1, X2, yang nomor satunya paling atas pakai sesuai NIM ya, tambah itu acak, tambahnya acak gitu ya. X1, X2, Y kolom ini ya. Paham ya? Kemudian ambil membuat sampai 20 saja. Ini saya membuat 30 ya kan. Saya kan ngasih contoh yang banyak gitu ya. Sampai 20 saja boleh ya. Seperti ini nih. Begini. Nggak mau input langsung di seperti ini, saya bikinnya input sama prosesnya. Ini maunya langsung di sini, langsung di saya blok kuning ini, boleh nggak? Ya boleh, boleh aja sih. Kolom X1, kolom X2, kolom Y. Berarti di kanannya kan X1 kali Y gitu kan ya. X1 kali Y, ini. Kemudian X2 kali Y, kemudian X1 kali X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat. Semuanya disam di bawah begini. Bisa kan ya? Bisa nggak? Nih. Nah, ini N-nya saya 30 nih. Berarti kalau misalkan 20 ya 20 aja. Ini berarti sigma X1 dapat ini sigma-sigmanya yang di bawah ini ya, jumlah-jumlahnya. Baik, kemudian dimasukkan ke ini. Saya sudah kasih ini kan ya, kasih yang arrow kemarin ada Excel-nya. Kalau yang hitung-hitung manual seperti tadi atau memperbaharui atau mengedit yang file tadi, ada eliminasi tadi yang file yang itu XY tadi, boleh nggak? Ya boleh aja, tapi diedit gitu. Yang ini saya ambil arrow. Ada di file itu, tadinya saya blok kayak begini nih. Di blok semua, terus di copy gitu, di copy ke sheet yang di sebelah sini ya. Ini kan sheet yang tadi, sheet data sama tabel pembantu. Kemudian di sheet yang satunya ada yang arrow, elementary row operation ya, yang di sini nih. Nah, di elementer ini berarti persamaannya jadi gini. Nah, saya seperti itu. Kalau sudah ada Excel-nya, saya mencoba ambil ini karena arrow yang saya kasih contoh ini kan 3. Di matematik diskrit juga ada inverse yang 3 juga bisa pakai, atau Kramer. Kramer juga yang mau dibikin Excel juga nggak apa-apa. Kalau yang ini saya di minggu lalu lagi sudah ada ini ya, udah saya kasih tahu yang biasa dipakai di informatik system itu elementary-nya
prosesnya begini untuk cari konstanta gitu tuh. Begini. Nggak harus begini sih. Saya mau coba pakai yang Excel ini supaya saya gampang karena males juga kalau jumlah-jumlah ini 30 kan banyak nih. Nah, ini ngikutin persamaan tadi ya, 3 persamaan yang ini. Angka yang saya blok biru itu 30, sebelah kanannya 700, 568 dan hasil itu 108. 1061. Hasil itu maksudnya yang sama dengan ruas yang ada sama dengan gitu ya. Gitu. Saya masukkan ini. Jadi ini saya klik, ininya saya klik gitu ya, yang 30 itu sama dengan yang ambil sheet yang satunya lagi, terus ditarik di bawah sini nih. Ini yang merah ya. Kemudian yang sheet satunya lagi 700 ini kan 700 ini isinya sama dengan klik yang sheet satunya lagi, itu ambil yang ini nih, diklik ini 700, di enter langsung masuk di sini. Jadi ketemu persamaan nih satu-satu. 568 ya. 568 itu untuk cari B2 kan. 568 itu apa? 568 itu yang di sheet 1 itu X2 ini nih. Langsung diklik ya, tidak usah diketik lagi nanti malah keliru angkanya. Nah, ini saya masuk ini sama dengan ini sigma Y ya, 1061. Kita lihat di sheet satunya lagi sigma Y1 itu ini. Persamaan yang kedua yang 700, 21, 72 ini dan seterusnya di bawahnya lagi 568 sama. Itu ngikutin yang ini ngikutin ya. Yang di kotak ini, kotak yang atas itu jadi copy dulu ya, arrow-nya ditaruh sheet sampingnya ini, sampingnya yang ini tadi data pembantu ini, apa data tabel yang untuk sigma, kolom ini untuk ngitung yang A, B1, B2-nya. Masukinnya gimana? Ini kali sigma apa isinya? Itu panduannya ngeliat di sini. Nih. Jadi sama dengan hasil itu, kalau yang baris ke-1 itu apa? Sigma Y gitu. Kalau di contoh sini sigma Y 170-nya gitu. Kalau yang tadi berapa ya sigma Y? Nah, ini juga sama. Yang ini kolom ada A, B1, B2, ini sigma-sigmanya masukin. B1 ini X1 kuadrat ini ya bacanya ya. Tambah B2 sigma X1, X2. Nah, ini tanda yang sama dengan ini. Itu sigma X1Y. Coba kita cek ya. X1Y gitu ya. Ini di sini ini 31 angkanya ya, 31869 itu di contoh saya itu apa namanya? Ini sigma X1 kali Y. Ini bikin seperti ini sendiri ya. Pertama nyusun ini, kemudian boleh pakai yang arrow, pakai Excel seperti ini. Karena kalau yang ini saya sudah ada rumuskan, di sini kan pakai ini ya, sudah jadi identitas. Identitas adalah diagonal 111 diagonal ke bawah ini kan ya. Kemudian di kanan itu ada 410. 0 itu tepatnya ini 0,19. Jadi berarti persamaannya adalah, ini bacanya ya, 4,03 ditambah 1,50 X1 ditambah 0,19 X2. Jadi persamaannya gitu. Kalau cara menghitungnya ini pakai Excel, ini juga pakai yang arrow begini, bisa jadi satu file. Filenya ini di save terus ini bisa dikirim. Tugasnya langsung ya. Tapi kalau ngitung pakai begini, kemudian yang ininya mau pakai cara manual juga nggak apa-apa.
cuman ngerjain ini toh, terus B1 B2-nya pakai manual boleh. Tapi kalau langsung Excel, ini arrow begini, ini mungkin bisa tergantung ini ya, masing-masing lebih suka mana ya. Kalau ini kan tinggal, menurut saya sih lebih simpel karena tinggal masukin ini. Filenya ada di minggu lalu kan ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan nggak? Untuk menyusun tugas ini ya. Bentar ya, saya mau screenshot sekali lagi. Baik, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri saja. Di sini juga udah ada adzan maghrib. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, belum pulang. Ya udah.